Selamat datang di kelompok 3 di video analisis kami. Nah, kali ini kami menganalisis kasus demo buruh 17 November 2025 dengan menerapkan 6 komponen berpikir kritis. Mari kita mulai. Enjoy! Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kasus tersebut. Berdasarkan identifikasi yang didapat, ada beberapa elemen penting. Yang pertama, ada serikat buruh yang sedang melakukan saksi unjuk rasa. Yang kedua, ada pihak kepolisian yang memberi himbauan dan melakukan pengamanan. Dan yang ketiga, ada warga umum yang terdampak mobilitasnya. Nah, lokasi tersebut berada di kawasan Monas dan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025. Poin utama dari berita tersebut adalah himbauan agar warga menghindari Monas dan penerjunan 1963 personel dan juga terjadi rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Dari identifikasi tersebut dapat membantu kita dalam kita memahami konteks siapa saja yang terlibat dan apa isu utama yang sedang kita bahas. Selanjutnya, analisis yang kita dapat yaitu dari sisi buruh, demo adalah suatu bentuk penyampaian aspirasi dan bagian dari kebebasan berpendapat. Dari sisi kepolisian, imbauan bertujuan untuk mencegah kemacetan dan menjaga keamanan. Sedangkan dari sisi warga, himbauan tersebut berpengaruh pada mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara hak warga untuk beraktivitas dan hak buruh untuk menyuarakan pendapat. Yang terakhir, ada evaluasi. Nah, evaluasinya yaitu imbauan kepolisian dapat dipahami sebagai langkah yang preventif, namun juga perlu disertai informasi yang lebih jelas seperti rute alternatif dan durasi waktu aksi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa ruang publik tetap inklusif dan tidak menimbulkan stigma bahwa demonstrasi selalu negatif. Keseimbangan antara keamanan, mobilitas publik, dan kebebasan berekspresi tetap perlu dijaga. Selanjutnya kami akan mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Nah, klaim-klaim tersebut ada klaim fakta, klaim opini, dan juga klaim preskriptif. Yang pertama adalah klaim fakta, klaim yang dapat diverifikasi kebenarannya. Yang pertama, kepolisian mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif jika tidak memiliki kepentingan melintas di kawasan Monumen Nasional yaitu Monas, Jakarta Pusat pada Senin 17 November 2025. Yang kedua adalah imbauan ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro terkait rencana aksi unjuk rasa dari Aliansi Federasi Serikat Buruh se-Jakarta. Yang ketiga adalah petugas sudah kami sebar untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Yang keempat adalah kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai perkembangan di lapangan. Yang kelima adalah sebanyak 1.963 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran diterjunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Yang keenam adalah seluruh personel kepolisian di lapangan tidak dibekali senjata api. Yang ketujuh adalah pada Senin siang akan berlangsung unjuk rasa lain oleh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya adalah klaim opini, di mana klaim opini ini berupa penilaian subjektif, nilai atau pandangan. Yang pertama adalah aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara-cara yang damai dan teratur. Ini adalah penilaian Kapolres tentang cara penyampaian aspirasi. Yang kedua adalah saya berharap para orator dapat menjaga suasana tetap kondusif, yaitu mengandung harapan pribadi, bukan fakta objektif. Yang ketiga adalah tindakan yang membahayakan atau merusak fasilitas umum, yaitu penilaian terhadap perilaku massa. Nah, klaim opini ini biasanya muncul melalui penilaian normatif seperti lebih kuat, bijak, kondusif, dan juga membahayakan. Selanjutnya adalah klaim preskriptif, di mana klaim yang berisi ajakan, anjuran, larangan, atau perintah, ataupun imbauan. Nah, klaim preskriptif dalam berita antara lain, yang pertama kami imbau warga yang akan melintas di sekitar Monas agar memilih jalan alternatif. Ini adalah himbauan, yaitu perintah halus. Nah, yang kedua adalah para orator agar tetap bijak dan tidak menyampaikan pernyataan yang dapat memicu ketegangan, yaitu aturan perilaku bagi orator. Yang ketiga itu adalah jangan memprovokasi massa.
di mana ini adalah larangan langsung. Yang keempat adalah tidak melempari petugas, tidak membakar ban bekas, dan tidak merusak fasilitas umum, di mana ini adalah 3 bentuk larangan. Yang kelima yaitu yang terakhir, mari kita sama-sama menjaga suasana tetap kondusif, di mana inilah mengajak masyarakat melakukan tindakan tertentu. Ini adalah klaim yang berorientasi pada tindakan atau action oriented. Selanjutnya, saya akan membahas argumen dan counter-argumen. Yang pertama, argumen utama atau pro. Argumen pertama berasal dari pihak kepolisian, yaitu himbauan agar warga menghindari kawasan Monas. Jika dianalisis secara kritis, argumen ini memiliki beberapa dasar logis. Yang pertama, demi kelancaran arus lalu lintas. Aksi demonstrasi biasanya menutup ruas jalan tertentu sehingga rekayasa lalu lintas diperlukan agar tidak terjadi kemacetan parah. Yang kedua, menjaga keamanan publik. Konsentrasi massa yang besar meningkatkan risiko gesekan sehingga pengalihan arus dapat mengurangi potensi bahaya bagi warga umum. Dan yang terakhir, mendukung kebebasan menyampaikan pendapat. Dengan mengatur arus lalu lintas dan menempatkan personel tanpa senjata api, polisi berupaya membuat demonstrasi tetap aman dan kondusif. Kesimpulan dari argumen ini adalah himbauan untuk menghindari kawasan Monas adalah langkah preventif yang rasional untuk melindungi warga sekaligus menjaga ketertiban umum. Yang kedua ada counter argument atau kontra. Namun, berpikir kritis juga menuntut kita mengevaluasi sisi lainnya. Ada beberapa counter argument yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kebebasan mobilitas warga dapat terganggu. Tidak semua orang yang melintas adalah tidak berkepentingan. Banyak warga yang bekerja, berdagang, atau memiliki urusan penting di sekitar Monas. Himbauan ini bisa dianggap berlebihan jika skala demonstrasi tidak sebesar yang diproyeksikan atau jika pengamanan sebenarnya sudah mencukupi tanpa perlu mengalihkan arus besar-besaran. Dan yang kedua, ada risiko stigmatisasi terhadap demonstrasi. Himbauan hindari kawasan dapat memberi kesan bahwa demonstrasi identik dengan ancaman, padahal aksi buruh merupakan bagian sah dari demokrasi. Kesimpulan dari counter argument atau kontra ini adalah imbauan tersebut jika tidak disampaikan secara proporsional dapat mengurangi akses publik dan secara tidak langsung mereduksi persepsi positif terhadap aksi penyampaian aspirasi. Dengan demikian, analisis kritis atas berita ini menunjukkan bahwa kedua sisi memiliki pertimbangan logis. Himbauan kepolisian dapat dipahami sebagai upaya menjaga keselamatan, namun tetap perlu dikritisi agar tidak membatasi mobilitas warga atau mengstigma demonstrasi. Inilah pentingnya berpikir kritis, menimbang argumen dan counter-argumen secara seimbang sebelum mengambil kesimpulan. Nah, di bagian ini kami akan membahas mengenai 5 pola argumen deduktif. Yang pertama ada modus ponens, jika P maka Q, padahal P maka Q. Kalimatnya bisa dibuat seperti ini. Kalau ada demo buruh di sekitar Monas yang berpotensi bikin macet, maka warga dihimbau menghindari Monas dan memilih jalur alternatif. Faktanya, hari ini ada demo buruh di sekitar Monas. Jadi kesimpulannya, warga diminta untuk menghindari Monas. Yang kedua, modus tollens. Jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Kalimatnya, kalau situasi demo diprediksi berbahaya dan rawan rusuh, maka polisi akan dibekali senjata api. Tapi di kasus ini, polisi justru tidak dibekali senjata api. Berarti situasinya tidak diprediksi berbahaya atau tidak mengarah ke kerusuhan. Nomor 3, ada silogisme hipotetis. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Kalau ada demo buruh di sekitar Monas, maka polisi melakukan rekayasa atau pengaturan lalu lintas. Kalau polisi melakukan rekayasa lalu lintas, maka warga sebaiknya memakai jalur alternatif supaya perjalanan tetap lancar. Jadi kalau ada demo buruh di sekitar Monas, maka warga sebaiknya memakai jalur alternatif. Yang keempat, ada silogisme disjungtif yang memiliki bentuk dasar P atau Q, bukan P jadi Q. Warga punya dua pilihan, tetap lewat kawasan Monas atau menghindari Monas dengan jalur alternatif. Karena ada himbauan polisi dan warga tidak lewat kawasan Monas, maka kesimpulannya warga memilih jalur alternatif. Yang kelima, ada dilema konstruktif. Jika P maka R, jika Q maka R, atau P atau Q maka R. Kalau polisi menerapkan rekayasa lalu lintas, maka arus kendaraan jadi lebih terkontrol. Kalau warga menghindari Monas dengan jalur alternatif, arus kendaraan juga jadi lebih terkontrol. Minimal salah satu terjadi, entah polisi melakukan rekayasa lalu lintas atau warga memilih jalur alternatif. Jadi kesimpulannya, arus lalu lintas akan tetap lebih terkontrol, baik karena tindakan polisi maupun karena pilihan warga. Itu contoh dilema konstruktif.
Jadi dari kasus demo buruh di Monas ini, kita bisa lihat 5 bola argumen deduktif tadi dipakai dalam penjelasan kebijakan polisi dan perilaku warga. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai 3 bentuk argumen induktif yang muncul dalam pemberitaan tentang aksi buruh di kawasan Monas. Nah, yang pertama terdapat argumen analogi. Aksi buruh di Monas diperkirakan menimbulkan kemacetan dan ini dianalogikan dengan demonstrasi besar sebelumnya di Jakarta seperti aksi DPR dan seperti aksi yang ada di Patung Kuda yang juga sering menyebabkan penumpukan kendaraan. Karena pola dampak yang mirip, maka wajar kalau kita memperkirakan bahwa aksi buruh ini kemungkinan besar menimbulkan gangguan lalu lintas juga, meskipun pihak berwenang sudah menyiapkan jalur alternatif. Yang kedua, terdapat generalisasi induktif. Dalam berbagai aksi buruh sebelumnya, jika massa berkumpul dalam jumlah besar, itu hampir selalu menghambat mobilitas kendaraan dan membuat polisi harus melakukan rekayasa lalu lintas. Karena aksi kali ini punya ciri yang sama, seperti massa yang besar dan lokasi yang sama, maka dapat digeneralisasi bahwa aksi buruh berskala besar di Jakarta memang cenderung menimbulkan gangguan lalu lintas. Oleh sebab itu, imbauan polisi agar masyarakat menghindari kawasan Monas bisa dianggap sebagai langkah yang logis berdasarkan pengalaman yang sudah berulang. Ketiga, terdapat kausalitas atau sebab akibat. Polisi menjelaskan bahwa personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Keputusan ini diambil karena pengguna senjata bisa meningkatkan resiko eskalasi dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah massa. Sebagai akibatnya, kebijakan tidak membawa senjata membantu menciptakan suasana aksi yang lebih kondusif sehingga peserta dapat menyampaikan pendapat tanpa ketegangan yang berlebihan. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, ketiga bentuk argumen induktif seperti analogi, generalisasi, dan sebab akibat menunjukkan bahwa dampak aksi buruh di Monas bisa dipahami dari pola demonstrasi sebelumnya. Melalui pendekatan ini, dapat dijelaskan bahwa imbauan polisi dan strategi pengamanan yang dilakukan bukan keputusan asal-asalan, tetapi respon yang didasarkan pada analisis risiko dan pengalaman empiris. Selanjutnya, menganalisis kesesatan berpikir informal. Yang pertama ada slippery slope. Potensi muncul ketika pembaca menyimpulkan secara berlebihan bahwa kalau ada demo, pasti akan terjadi kekacauan, kerusuhan, atau kerusakan. Padahal dalam berita tidak ada data atau bukti yang menyatakan bahwa aksi buruh pasti berujung kekacauan. Imbauan kepolisian untuk menghindari kawasan Monas hanya bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menjaga kelancaran. Mengapa ini valensi? Karena pembaca menarik kesimpulan ekstrim bahwa tanpa bukti berantai yang logis. Yang kedua, ada generalisasi terburu-buru. Kesalahan muncul jika seseorang menyimpulkan semua demo buruh selalu berbahaya. Jika ada banyak personel polisi, berarti pasti ada ancaman serius. Tidak ada pernyataan dalam berita yang menyatakan bahwa demonstrasi buruh hari itu berbahaya. Jumlah personel hanyalah prosedur standar untuk keramaian besar. Selain ini terjadi jika pembaca menyimpulkan sifat umum dari satu peristiwa tanpa bukti cukup. Yang ketiga adalah ketakutan. Berita itu sendiri tidak menakut-nakuti, tetapi interpretasi masyarakat bisa menjadi kalau polisi sampai menurunkan 2.000 personel, berarti demo sangat berbahaya. Faktanya, jumlah personel pada aksi besar adalah standar prosedur pengamanan massa, bukan berarti ada ancaman fatal. Jika pembaca menggunakan informasi ini untuk menimbulkan rasa takut, itu masuk ke evil to fear. Yang keempat ada false cause. Pembaca bisa salah menghubungkan karena ada orator yang diminta tidak memprovokasi. Berarti demo sebelumnya pasti memicu kerusuhan. Ini kesimpulan keliru karena imbauan preventif bukan berarti ada kejadian negatif sebelumnya. Mengaitkan dua hal tanpa hubungan sebab akibat adalah false cause. Yang kelima ada strawman fallacy. Fallacy ini muncul jika pihak tertentu memelintir isi berita menjadi polisi melarang demo buruh, pemerintah takut terhadap buruh. Padahal berita hanya memuat imbauan lalu lintas dan ajakan menjaga kondusivitas, bukan larangan aksi. Strawman terjadi ketika seseorang menyerang versi yang dipelintir, bukan isi berita sebenarnya. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aksi demo buruh di Monas menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, keamanan publik, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Melalui 6 komponen berpikir kritis, kita dapat memahami isu ini secara lebih objektif dan tidak terjebak pada penilaian yang keliru. Semoga analisis ini menambah wawasan dan membantu kita melihat peristiwa publik dengan lebih jernih. Terima kasih.